Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ridhi Aurelia. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang kebebasan berpendapat dalam Islam, batasan dan tanggung jawab. Sebelum itu, perkenalkan teman-teman saya. Halo, perkenalkan saya Najma Raskia. Halo semuanya, saya Lutfi Salsabila. Dan saya Aulia Nisma Setiawan. Halo, saya Maulia Rahmah. Halo, perkenalkan nama saya Emelda. Dan saya Afifah. Kebebasan berpendapat dalam tinjauan syariat Islam. Berpikir dan berpendapat adalah potensi dasar yang harus dikembangkan oleh manusia. Dengan kata lain, Islam mengajarkan manusia memiliki hak untuk berpendapat yang itu tidak dapat dipisahkan dari potensi sekaligus perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia senantiasa berpikir. Hak atas berkebebasan pendapat dan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Islam juga memberikan kebebasan berpendapat kepada manusia dengan menggunakan ayat Al-Quran. Demikian memberikan keleluasaan untuk mendengar pemikiran-pemikiran orang lain dan memilih yang benar pikiran-pikiran tersebut. Karena di dalam Islam, ruang dialog dan bebas berpendapat itu terbuka lebar. Kebebasan berpendapat menurut pasal 23 ayat 2 adalah setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat, menyampaikan pendapat, dan menyebarluaskan pendapat melalui lisan ataupun tulisan dengan media cetak ataupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Kebebasan berpendapat ini juga menjadi perhatian dan dicari jalan keluarnya terutama bagi umat Islam. Masalah yang terjadi bersinggungan langsung dengan dakwah agama Islam, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Perlu didudukkan kembali bagaimana Islam memandang kebebasan berpendapat dan bagaimana kaidah-kaidahnya agar tidak menimbulkan bencana. Ada 3 poin utama kaidah berpendapat yang baik. Yang pertama, berkomitmen dan konsisten hanya untuk kebenaran. Yang kedua, berpendapat dengan cara yang baik. Boleh berpendapat dalam bentuk apapun, tetapi tidak dengan menghina, mengolok-olok, dan bentuk lain yang melukai. Ketiga, tetap mengedepankan persatuan. Saat terjadi perbedaan pendapat, kita harus mengedepankan prinsip persatuan, yaitu dengan cara menjaga persatuan dan soliditas umat. Masalah lain yang ditimbulkan dari kebebasan berpendapat adalah bagaimana cara kita melontarkan pendapat atau berkomentar, karena pada zaman ini sudah terlihat hal itu mulai dikesampingkan dalam hal atau aspek yang etis. Mengolok-olok atau melontarkan hinaan kepada orang lain di zaman ini sudah dianggap menjadi hal biasa. Akibatnya konflik menjadi semakin runcing. Dan sebagaimana firman Allah pada Quran surah Al-Anfal ayat 46, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, karena Islam sangat menghargai hak pada siapapun yang ingin berpendapat. Batasan kebebasan berpendapat dalam Islam salah satunya larangan untuk menyebarkan kebohongan disebutkan dalam surah An-Nur ayat 11-12. Innalladzina ja'u bil ifki 'usbatum minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Dan juga ayat 14-16. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة
لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. Dapat disimpulkan dari surah An-Nur bahwa semakin besar partisipasi kita dalam menyiarkan kebohongan, semakin besar pula azabnya. Kita dihimbau untuk berprasangka baik dan juga jangan langsung percaya terhadap berita yang disiarkan yang tidak jelas asal usulnya. Juga dikatakan bahwa jika kita meremehkan pembicaraan kita yang tidak kita ketahui asal usulnya dan kepastiannya, hal itu dapat membawa azab bagi kita karena Allah memandang besar hal tersebut, yaitu menyiarkan kebohongan. Sealangkah baiknya jika kita mendengar berita kebohongan, kita menegur dan mengingatkan agar tidak melanjutkan dan menyebarkannya lebih jauh. Sekian, terima kasih. Izinkan saya membacakan CV narasumber kami. Beliau merupakan tokoh agama Islam di lingkungan Muhammadiyah. Nama beliau adalah Haji Kamarudin Abdul Karim Asid, lahir di Desa Hambuku Aladio, 2 April 1956. Jabatan beliau sebagai Ketua Majelis Tablik tahun 2000 sampai 2005, Ketua PD Muhammadiyah 2005 sampai 2015, periode ketiga Ketua PD Muhammadiyah 2022 sampai 2027, Ketua Forum Kesiagaan Dini Masyarakat Kabupaten Kapuas, anggota Dewan Pertimbangan MUI Kabupaten Kapuas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najma Nur Askia, dan di samping saya narasumber kita hari ini Bapak Haji Komarudin. Hari ini saya akan mewawancari beliau dengan topik kebebasan berpendapat dalam Islam, batasan dan tanggung jawab. Nah Pak, pertama-tama boleh menanyakan Pak, pendapat Pian mengenai kebebasan berpendapat dalam Islam Pak. Bagaimana menurut Pian Pak? Agama Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW. Di dalamnya adalah terdapat suatu perintah dan larangan atau aturan hukum, dan terkandung untuk kehidupan manusia sampai akhirat dalam pedoman beragama itu. Jadi kalau berbicara dalam pandangan Islam terhadap kebebasan berpendapat, artinya kebebasan berpendapat baik individu maupun perorangan. Bebas ini artinya tidak perlu ada menghantui untuk berpendapat. Maka kebebasan ini sebenarnya di dalam Islam kita merujuk kepada Kitabullah, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Kitabullah itu kita diperintah, ada kandungan perintah, ada kandungan larangan. Tentu hal ini, perintah ini baik memerintah kepada kita secara individu selaku hamba Allah maupun kepada individu ini artinya membawa ke orang banyak. Maka hal ini terjadilah sikap kita, bagaimana kita mengeluarkan pendapat untuk jalan kebenaran ini, untuk jalan Allah.
Maka di dalam berpendapat ini berdasar Al-Quran itu tidak begitu banyak atau rinci Nggih. mengenai kebebasan berpendapat ini. Nggih. Namun menurut para ahli mufassir, Nggih. Islam memberikan kebebasan berpendapat ini harus ada rambu-rambu dan batas-batas. Seperti contoh misalnya mengajak ke jalan kebenaran. Mengajak ke jalan kebenaran itu ajaklah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah wajadilhum billati hiya ahsan. Mengajak ke jalan Tuhan, ke jalan kebenaran, tentu di sini ada opini, tentu di sini ada pendapat dan pemikiran. Ide-ide kita untuk mengajak terutama kalangan-kalangan saudara, keluarga dan sebagainya, tapi ada rambu-rambunya santun. Oh, iya. Nah, di situ ke jalan Tuhan itu diajak ke jalan Tuhan sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, dengan ilmu. Jadi kalau kita kebebasan itu dengan batasan ilmu, dengan batasan santun, dengan ajakan yang lembut. Jangan memaksakan. Lalu bisa juga diadakan wajadilhum billati hiya ahsan, dengan mengadakan diskusi-diskusi atau dialog-dialog. Jadi itu yang menggambarkan bahwa adanya kita dibolehkan mengeluarkan pendapat, bertukar pikiran. Nah, hadis Rasulullah sebagai penjelasan daripada Al-Quran tadi juga, katanya Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kamu, kul khairan, bukan begitu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, kul khairan, katakanlah dengan opini, dengan berpendapat tadi, katakanlah khairan, tapi dengan baik, dengan santun, dengan lembut. Pendapat itu bebas, tapi rambu-rambunya dengan santun. Auliasmut, kalau tidak santun atau menimbulkan kezaliman atau menimbulkan kebencian, auliasmut, lebih baik kamu berdiam. Lebih baik berdiam, biasanya kadang menyampaikan yang baik, Pak lah. Iya. Nah, kemudian di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 ayat 3 menjelaskan kebebasan seperti itu. Jadi dalam Al-Quran itu di situ wadahnya seseorang misalnya mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Maka di situ disuruhlah kita melalui bermusyawarah sesuai dengan falsafah kita, negara kita, permusyawaratan. Jadi pendapat itu ada wadahnya musyawarah. Didengarkan setiap pendapat orang. Ya, didengarkan, kemudian secara bergantian, tidak serebutan. Wasawirhum fil amr, bermusyawarahlah sesuatu yang di suatu edi tadi, suatu gagasan tadi, untuk kita lakukan secara bersama. Wa amruhum syura bainahum. Nah, itu ada 2 ayat itu. Jadi kira-kira itu kebebasan, kita ada batas-batas kita berpendapat, tapi kebebasan ini kita hak individu tanpa ada rasa takut untuk mengatakannya, untuk mengatakan itu. Nah, tapi aturannya menjaga rambu-rambu, menjaga kesantunan, kesopanan. Nah, misalnya menyampaikan pendapat dalam forum musyawarah setelah mendapat pertanyaan atau setelah mendapat giliran. Kemudian sudut pandang gagasan kita itu secara rasional mudah dicerna.
Kemudian kandungan yang kita sampaikan bersifat kebersamaan. Jangan memaksakan kehendak sendiri, Pak lah. Nah, dilanjutkan dengan jangan memaksakan kehendak sendiri. Dan ayat lain juga menegaskan kita tidak boleh sifat al-mutakabbir, yang selalu kita ego, Mementingkan diri sendiri. mementingkan diri sendiri. Kemudian bahasa sopan, kemudian sederhana, dan mengenalkan diri kita. Karena perintah Allah tadi walaupun tidak secara tegas, Allah menjadikan manusia ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, Berbeda-beda, Pak. berbeda-beda. Tapi tujuannya lita'arafu. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan berkabilah-kabilah. Tapi tujuannya saling mengenalkan. Mengenalkan pendapat kita, mengenalkan diri kita, mengenalkan karakter kita. Jadi di situ akan saling kenal mengenal, maka akan menambahkan kesepakatan. Saya kira begitu. Tuh Pak, pertanyaan kedua Pak, ingin bertanya, dan juga menurut Bapak, kita mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan Pak, pendapat kita, bagaimana nih seharusnya kita mempertanggungjawabkannya Pak, bagaimana gitu Pak? Mempertanggungjawabkan kita harus punya argumen atau alasan-alasan yang mudah mudah diterima dengan rasional. Jadi dengan rasional, dengan pemikiran yang bisa dicerna, dengan landasan-landasan hukum kalau di kebangsaan, atau kalau kita dalam Islam itu dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang berarti sumbernya yang pas dan benar. Ya, tapi sifat kita pun tetap dalam koridor, kita tidak memaksakan suatu pendapat kita. Tetap kita menghargai pendapat orang lain, kalau tidak kita menzalimi namanya. Lalu kita hanya sifatnya nyampaikan. Ketika Diterima kita syukur, tidak apa-apa. ketika kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain, berarti itu juga menzolimi orang lain Pak lah. Ya begitu. Kalau gitu nih pertanyaan terakhir lagi Pak. Iya. Misalnya ada sebuah situasi Pak, ketika si A mengatakan kayak begini, lalu si B jawab, oh aku kurang setuju dengan perkataanmu, kalau aku gini. Terus si A malah jawab, lah kenapa kamu bilang gitu? Kan ini kebebasan saya berbicara gitu. Lah kan padahal ketika si B mengatakan bahwa ketidaksetujuannya itu juga kan kebebasan berbicaranya si B. Itu bagaimana Pak? Jadi itu memang kedua-duanya tidak keluar dari kebebasan. Tapi bisa terjadi perbedaan atau bisa terjadi suatu perselisihan karena berlainan pemikiran tadi. Maka disitulah Al-Quran kembali menjelaskan surah Al-Isra ayat 36. Wala taqum ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengeluarkan sesuatu yang kira-kira nalarnya atau anunya agak jauh berbeda. Jadi berapik-apiklah kita. Lintalahum dalam ayat lain itu hendaklah berlemah lembut. Kalau tidak nanti terjadi pertikaian atau memprotes gitu, karena dia tidak sehaluan. Maka di situ ayat tadi Al-Isra ayat 36 itu, ayat lanjutannya itu sebagaimana kait-kait kita dulu telah menghafal, semua kalau sudah terlanjur disampaikan tadi, semua itu apa yang diucapkan dari lidah itu dipertanggungjawabkan. Segala hati, segala pendengaran itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu kembali kepada sebuah hadis tadi, kita artinya beriman kepada Allah dengan sempurna apabila kita mengatakan sesuatu yang baik. Kalau tidak, maka lebih baik diam. Berarti kembali lagi Pak lah, Kembali jika lagi. kita kadang mengatakan sesuatu yang bagus, mending diam. Ya, mending diam. Kalau pepatah orang Banjar, kita sekolah di Banjar nih. Sekolah di Banjar. Jadi cara orang Banjar tuh pilih anak bepandir tuh berpikir, bahkan lagi lucu itu, banganga. Tapi kalau banganga kayaknya masak nanti lalat. Jadi begitu.
Dan wajar manusia yang dijadikan Allah berbeda-beda, dan tadi berbeda-beda ini kekayaan Allah, berbeda karakter, berbeda model bentuk, sidik jari pun berbeda, itu wajar, suatu hal yang wajar. Jadi kita menyikapinya, kalau kita menyikapi orang yang berbeda, kita dengan sabar, dan tidak boleh menunjukkan emosi. Nah, dilarang emosi itu. Nah, kemudian dilarang suatu fitnah juga. Fitnah misalnya, hoax misalnya yang kita gambar-gemburkan. Nah, ayat Quran dengan jelas juga itu dapat disikapi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun. Hai orang beriman, orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah suatu berita-berita yang tidak jelas itu diteliti. Tabayun, patabayyanu, ditabayan. Nah, walaupun pemikiran itu dari pemikiran orang kita sampaikan, jadi kita teliti. Kita saring lagi Pak, Kita saring mungkin lagi. orang itu ambil yang baiknya dari Ya. kita. Jadi tadi menyikapi yang ketiga tadi, maka di dalam ayat itu hendaklah bersabarlah kita. Bersabarlah kita. Kita sudah katakan hendaklah bersabarlah kita. Ada yang mematahkan, ya begitu, hendaklah bersabar kita. Asal yang kita sampaikan ini selalu baik saja. Kita sifatnya nyampaikan. Padahal ada yang radikal, tapi radikal, saya tidak setuju radikal itu. Nabi kan mengatakan qulil haqqo walau kana muran. Katakan yang benar itu. Kebenaran di dalam mengeluarkan pendapat, kebenaran di dalam menyampaikan sesuatu, katakan. Walau kana muran, walaupun pahit, tapi pahitnya tadi ada obat di situ. Tapi ini pun kadangkala orang lain menanggapinya, salah memahami. Barangkali itu. Kita harus bersabar. Ide-ide kita yang banyak, ide-ide kita yang bagus, silakan kembangkan dengan dasar-dasar yang kuat. Itu pun apabila orang menangkalnya, mematahkannya, itu suatu hal yang wajar. Kita tidak memaksakan. Jangan memaksakan Pak. Jangan memaksakan. Sabar. Bahwa jangan sampai kita menyiarkan berita kebohongan. Ya, itu. Oke. Sekian, terima kasih Pak lah atas waktu dengan kesediaan pian untuk sebagai narasumber hari ini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah, di dalam Islam, jika kita ingin mengemukakan pendapat, itu boleh-boleh saja. Namun harus dengan bahasa sopan dan juga bertujuan dengan baik. Dan ketika kita ingin mengemukakan pendapat, itu juga harus didasari dengan dasar yang pasti sehingga pendapat kita rasional. Jangan memaksakan pendapat kepada orang lain jika ada yang tidak setuju, serta selalu ingat jika tidak bisa mengatakan hal yang baik, maka lebih baik diam. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah maaf. Tomat. Kamu memandang Sehat-sehat orang baik. Masih ini? Sampai habis ya?